Sekarang saya lebih meyakini lagi dengan status saya tersangka ini, saya lebih meyakini lagi 100 juta lebih ijazah Jokowi, ijazah Jokowi memang palsu. Orang yang membuat itu saya cari mengaku. Orang yang buat maksudnya? Membuat ijazah Jokowi itu, ikut membuat. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh, Eko, nggak nongol-nongol. Yang diduga kuat Mas Eko terlibat dalam pembuatan itu. Ya, karena bukan satu atau dua orang yang menyatakan. Nggak apa-apa. Maka senior pun mengarah ke situ. Dan sudah melaporkan kan? Ya. Nah, saya yang merasa dituduh, saya merasa bahwa itu bukan saya yang melakukan. Laporkan balik saya dong. Kenapa? Laporkan balik kalau memang itu bukan. Kok laporkan balik? Kan saya diundang di sini aktivis. Oke. Artinya saya bilang, saya sebagai aktivis, saya nggak akan melaporkan kayak gitu. Oh, kenapa enggak? Ini kan nama baik Mas Eko. Kalau memang Mas Eko tidak, bagus dilaporkan saya. Loh, nggak, ngapain saya harus mencederai orang gitu loh untuk melaporkan balik? Alhamdulillah hari ini ketemu Mas Eko. Ya inilah pernyataan Mas Eko hari ini. Dia hanya iya dan bukan dia melaporkan saya ketika itu loh. Hati kecil Mas Eko ini untuk menyatakan kebenaran itu Mas Eko atau bukan? Saya bukan, saya nggak pernah. Oke. Saya nggak apa. Oke, saya punya beberapa kawan yang menyatakan ke arah itu. Ya udah nggak apa-apa. Itu hak Mas Eko untuk menyatakan itu. Ya. Itu memang harus Mas Eko ngomong Ya, itu. ya. Karena memang kasus ini kan bukan kasus sembarangan juga. Ya. Ketika itu dinyatakan Mas Eko mengaku geger di negara ini. Itu hak Mas Eko dan itu harus ngomong seperti itu. Tapi Ya. saya melihat dari kawan-kawan yang arah ke situ, saya punya kawan-kawan yang memang mendukung saya. Ya, nggak apa-apa. Gitu kan? Ya. Nah, artinya ini kasus ini mau seperti apa? Ini nanti mungkin kalau memang masuk ke persidangan, saya akan buka nama-nama itu yang memang juga sangat dekat dengan Eko, dengan Mas Eko sendiri ya. Ya. Karena ini melibatkan saya dan saya harus perjuangkan diri saya sendiri. Ya, Gitu. ya. Bukan masalah saya aja, ini masalah bangsa. Ketika ada presiden tadi statement Mas Eko sangat penting itu buat saya untuk kode keras yang menyatakan tidak perlu ijazah. Nah, ini sama meyakinkan saya. Artinya Mas Eko memang saya diduga kuat ya ikut andil dalam pembuatan itu. Ya, itu kan ada Oke. melakukan proses itu dan sudah melaporkan kan? Ya. Nah, saya yang merasa dituduh, saya merasa bahwa itu bukan saya yang melakukan. Laporkan balik saya dong. Kenapa? Laporkan balik kalau memang itu bukan. Kok laporkan balik? Kan saya diundang di sini aktivis. Oke. Artinya saya bilang, saya sebagai aktivis, saya nggak akan melaporkan kayak gitu. Oh, kenapa enggak? Ini kan nama baik kenapa Mas enggak? Eko. Kalau memang Mas Eko tidak, bagus dilaporkan saya. Loh, nggak, ngapain saya harus mencederai orang gitu loh untuk melaporkan balik? Saya nggak pernah merasa misalnya nggak merasa membuat, silahkan Anda sudah melaporkan, di sana pasti akan diuji kan, di sana kan pasti akan diuji saksi-saksi Anda dan sebagainya. Toh misalnya itu nggak terbukti, saya pun nggak akan menuntut Anda, saya nggak akan melaporkan balik. Saya kira itu ya prinsip saya begitu. Ya itu prinsip, prinsip Bung. Ya, saya nggak akan melaporkan, Bung. Saya tadi udah salami, saya nggak akan ada. Oh, Mbak Anu, ya, saya nggak akan melapor. Apa namanya? Saya kan lulus tahun ini ya, Betul, Bang. betul. Jokowi melaporkan suami saya. Jadi saya harus ada perlawanan dong. Betul. Ya, ini kan semua kan awalnya kan dari Egy kan, dari Egy. Sampai akhirnya jadi pelaporan Pak Jokowi itu. Nah, kita ini saya dididik sama abang saya, kita udah di tengah. Nggak mungkin dong kita balik lagi. Kita harus maju. Nah, tapi kita juga mesti ada perlawanan dong, Bang. Jadi banyak teman-temannya Bang Nuku yang akhirnya nih yang buat nih si ini gitu. Diduga Mas katanya. Ya udah nggak apa-apa kan, Gitu. saya gitu kan saya, ya kan. Ya jadi apa namanya ini bentuk perlawanan Ini kita. apa, Anda? Ini bukan perjuangan saya. Perjuangan saya ketika saya dilaporkan oleh Jokowi gara-gara ijazah palsu yang diduga kuat Mas Eko terlibat dalam pembuatan itu. Karena bukan satu atau dua orang yang menyatakan. Nggak apa-apa. Maka senior pun mengarah ke situ. Malam ini sudah bergabung bersama kita Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Sigit Sunarta. Selamat malam, Pak Sigit. Selamat malam, Mbak Nitya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Sigit, pertanyaan
pertanyaan saya begini, kenapa UGM merasa perlu untuk memberikan respon terhadap laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo? Baik. Jadi sebetulnya seperti dikatakan oleh Pak Wakil Rektor tadi bahwa kita akan mengklarifikasi bagi alumni kami yang kemungkinan dipertanyakan keabsahan dari ijazah-ijazahnya. Nah ini kebetulan kepada Pak Jokowi, bisa jadi nanti suatu saat kepada alumni yang lain kita juga akan mengklarifikasi dengan hal yang sama begitu Mbak. Ini pernah terjadi sebelumnya nggak Pak, sampai UGM harus mengklarifikasi, memberikan pernyataan bahwa ini betul adalah ijazah asli kepada alumni lain? Kalau di Fakultas Kehutanan sendiri saya pernah, manakala saya dulu menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, ada alumni kami yang kebetulan mencalonkan wali kota begitu. Kami ditanyai beberapa hal yang berkaitan dengan keabsahan ijazah tersebut begitu. Dan tidak bermasalah ya, artinya memang betul ijazahnya asli? Setelah kita cocokkan dengan data yang ada di kami, semuanya asli, sehingga kita katakan bahwa ijazah yang dimaksud adalah asli begitu. Oke, bolehkah dijelaskan kepada kami seperti apa sebenarnya proses verifikasi yang dilakukan UGM untuk memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo? Baik, kami di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan, kemudian per orang begitu. Jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai dokumen yang asli begitu. Tapi kalau tanggapan Anda soal ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu, pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu. Jadi begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut. Dan ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu Mbak. Oke. Berarti kalau sudah memverifikasi, sudah ada klarifikasi juga, akankah kemudian UGM melakukan gugatan mungkin terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi ini palsu? Seperti dikatakan oleh Pak ahli hukum tadi, Pak Sandi, bahwa selama ini belum menyangkut UGM, artinya gugatannya menuju ke UGM, kita belum akan bersikap. Kita masih memberikan klarifikasi saja, sebatas itu. Oke, jadi tidak akan ada gugatan, hanya untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar, begitu ya. Jadi ijazah Presiden Joko Widodo ini asli dan tidak seperti yang dituduhkan. Terima kasih keterangannya, Dekan Fakultas. Di tengah hiruk pikuk politik kita yang cukup luar biasa, salah satu isu politik yang juga sedang ramai diperbincangkan oleh publik adalah soal safari politik yang dilakukan oleh Jokowi ke NTT. Jika beberapa waktu yang lalu Jokowi melakukan kunjungan politik ke Lampung dan itu disertai pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada juga yang mengkritisi panjang kali lebar. Di tengah hiruk pikuk itulah kemudian ketika sejak kemarin hingga hari ini safari politik Jokowi ke NTT terus menjadi spotlight dan perbincangan publik yang tidak berkesudahan. Pastilah ada pro kontra, pasti di situ ada perdebatan yang tidak berkesudahan. Ada beberapa hal yang saya kira kenapa ini menjadi penting, ya tentu karena pertama
karena faktor Jokowi. Kalau kita melihat rata-rata secara umum, segala apapun yang terkait dengan Jokowi, jangankan safari politiknya, Jokowi juga bertemu dengan tokoh-tokoh kunci, bertemu dengan berbagai elemen-elemen relawannya, bertemu dengan para pendukungnya, dan seterusnya, cukup ramai diperbincangkan oleh publik, terutama setelah Jokowi tak lagi jadi presiden. Bahkan setelah Jokowi pulang ke Solo, di rumahnya begitu banyak orang yang antri bertemu dengan Jokowi, juga ramai diperbincangkan. Ada yang mengatakan bahwa itu dimobilisasi, bahwa itu ada orang yang menggerakkan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah sebagai bentuk antusiasme bagaimana publik sebenarnya ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Dan bahkan sempat juga menjadi ramai karena Solo kemudian dinotifikasi ataupun disebut sebagai tembok ratapan Solo. Jadi itulah yang saya sebutkan, segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi apapun itu pastilah cukup ramai. Apalagi banyak sekali pihak yang mengatakan kenapa safari politik Jokowi ke Lampung beberapa waktu yang lalu, ke NTT misalnya sejak kemarin hingga hari ini, itu juga ramai karena ini tentu dikaitkan bagaimana Jokowi kunjungan-kunjungan politiknya itu memang salah satu yang diniatkan sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi, sebagai upaya untuk bagaimana membangun jaring-jaring politik Jokowi. Tentu harapannya bisa membesarkan PSI menuju pertarungan politik di 2029. Niatnya pasti bagaimana Partai Gajah ini bisa lolos ke parlemen untuk yang pertama kalinya. Itulah yang saya sebutkan. Apapun itu, kalau sudah menyangkut Jokowi, panjang kali lebar. Tentang Jokowi apakah misalnya tetap sakti ataupun tidak di 2029, itu kan juga menjadi perdebatan-perdebatan yang menyertai bagaimana safari politik Jokowi yang tentu saja kita saksikan sebagai sebuah perdebatan yang tidak kesudahan. Itulah yang saya sebutkan kenapa pembicaraan-pembicaraan di media sosial, di media-media mainstream, segala apapun yang terkait dengan Jokowi pastilah ramai. Banyak orang yang mengatakan kenapa sih Jokowi yang terus dibahas dan terus didiskusikan. Ya, suka tidak suka, kita juga tidak tahu kenapa kalau sudah pembicaraan terkait dengan Jokowi itu ramai. Jadi agak sulit untuk menyampingkan bagaimana pembicaraan terkait Jokowi dikaitkan dengan isu politik itu terus menjadi sesuatu yang per hari ini juga cukup viral dan seterusnya. Jadi wajar ketika safari politik Jokowi ke NTT kali ini itu juga cukup ramai di media sosial dan percakapannya yang saya kira tak henti-henti hingga saat ini. Itu faktor yang pertama. Nah, yang kedua tentu seperti yang kita tahu, kunjungan Jokowi ke NTT kali ini itu kalau kita mendengarkan pernyataan politik dari Ketua Harian PSI Ahmad Ali, ya tentu ini semacam nostalgia yang dilakukan oleh Jokowi dengan warga yang ada di NTT. Sambutan yang antusias, kata Ahmad Ali, itu mengindikasikan betapa legacy dan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama jadi presiden itu dirasakan secara signifikan, khususnya yang ada di NTT. Kata Ahmad Ali pula, NTT selama ini dianggap sebagai wilayah yang sering dianaktirikan, sebagai wilayah yang dianggap tidak maju, tapi di tangan Jokowi jadi presiden, NTT kemudian berdenyut menjadi wilayah yang kemudian berkembang secara signifikan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Jadi wajar kalau kemudian dalam kunjungannya, kata Ahmad Ali, antusiasme publik menyambut Jokowi itu cukup luar biasa, karena ini menjadi sinyal betapa Jokowi memang cukup menyatu dengan warganya. Jadi memori dan nostalgia inilah yang kemudian kata Ahmad Ali sebagai bagian bagaimana Jokowi melakukan kunjungan ke NTT. Meski pada saat yang bersamaan inilah yang paling penting, betapa Jokowi ke PSI ke NTT itu salah satu tujuannya adalah diagendakan untuk menghadiri Rakorda, rapat koordinasi daerah Partai Solidaritas Indonesia. Itulah yang saya sebut betapa memang safari politik Jokowi itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Lampung ke NTT, dan katanya mau dijadwalkan ke Banten, lalu kemudian dijadwalkan ke Jawa Barat. Semua ujung-ujungnya adalah bagaimana untuk mengonsolidasi dukungan, bagaimana membangun networking, dan tentu memperkuat basis supaya orang-orang yang selama ini dianggap dekat dengan Jokowi, orang-orang yang dianggap memilih Jokowi, dianggap suka
dengan Jokowi tujuannya adalah bersama dengan PSI, karena hari ini PSI itu adalah identik dengan Jokowi. Karena hari ini Jokowi adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Jadi itulah yang kemudian dilihat oleh publik rata-rata secara umum. Setiap safari politik Pak Jokowi sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana mencari dukungan di setiap wilayah-wilayah yang dikunjungi oleh Pak Jokowi. Publik pun juga tahu kenapa NTT yang kemudian dikunjungi. Di tempat inilah kemudian dukungan politik kepada Jokowi selama 2 kali Pilpres itu kan kuat secara signifikan. Rasa-rasanya memori dan romantisme serta nostalgia ini coba untuk dibangkitkan kembali oleh Pak Jokowi. Siapa tahu orang-orang yang merasa suka, yang merasa dekat, dan tentu yang menganggap Jokowi itu dianggap sebagai presiden yang sukses membangun NTT, harapannya adalah bisa dikonsolidasi dan bisa diarahkan untuk bisa memberikan dukungan politiknya ke PSI. Itulah yang saya sebut kunci ujung-ujungnya dari apapun yang dilakukan oleh Jokowi dari setiap safari politiknya. Tujuannya adalah bagaimana PSI mendapatkan dukungan di wilayah-wilayah yang dikunjungi itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, memang harus kita akui juga, memang setelah Jokowi menegaskan betapa akan all out, setelah Jokowi mengatakan akan kerja keras dan maksimal untuk membesarkan PSI, ini kan semacam statement terbuka dari Jokowi. Ini adalah pertaruhan politik yang sepertinya ingin ditunjukkan oleh Jokowi kepada siapapun, terutama kepada pihak yang selama ini dianggap kritis, dianggap nyinyir, dan menganggap Jokowi itu adalah underestimate dan tidak lagi punya kekuatan apapun setelah tak lagi jadi presiden. Jadi ketika Jokowi menegaskan secara terbuka akan maksimal dan akan total membesarkan PSI, ini adalah semacam pertaruhan politik. Bahkan bahasa ekstrimnya, ini adalah perjudian politik yang cukup luar biasa, karena Jokowi sepertinya ingin tunjukkan kepada orang, kepada publik, dan kepada siapapun yang menganggap Jokowi itu bukan siapa-siapa lagi setelah tidak jadi presiden, ya, bahwa Jokowi itu masih punya kesaktian. Salah satu ukuran dari kesaktian Jokowi, salah satu ukuran bahwa masyarakat mencintai Jokowi, salah satu ukuran bahwa ya Jokowi itu masih didukung oleh masyarakat, tentu salah satunya adalah dukungan politiknya ke PSI. Kalau 2029 PSI lolos ke parlemen untuk yang pertama kalinya, pastilah Jokowi akan diapresiasi. Ini adalah sebagai orang yang memang sakti mandraguna. Waktu di Solo menang wali kota 2 periode, kemudian menang gubernur Jakarta, dan pernah menjadi presiden Republik Indonesia secara berturut-turut. Wajar kalau kemudian mampu mengantarkan PSI lolos ke parlemen di 2029. Akan banyak klaim yang mengatakan bahwa ya Jokowi memang track record politiknya tidak pernah kalah dan selalu menang. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau PSI tidak lolos ke parlemen di 2029, orang akan mengatakan Jokowi wassalam, Jokowi the end. Dan nyata-nyatanya Jokowi itu bukan siapa-siapa kalau bukan lagi jadi presiden, dan Jokowi bukan siapa-siapa kalau tidak bersama dengan PDIP. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan pidato politik Pramono Anung, Gubernur Jakarta, salah satu politisi senior PDIP, yang mengatakan bahwa tidak ada sejarahnya orang yang meninggalkan partai politik, salah satunya PDIP, itu tidak pernah besar. Dalam konteks itulah kemudian safari politik Jokowi yang salah satunya ingin membesarkan PSI adalah batu ujian yang sesungguhnya. Apakah Jokowi setelah tidak lagi bersama dengan PDIP, betul apa seperti Pramono Anung tidak akan menjadi apa-apa, atau justru sebaliknya Jokowi mampu mematahkan mitos itu bahwa Jokowi setelah tak lagi bersama dengan PDIP tapi mampu membesarkan PSI oleh Jokowi. Kita tinggal tunggu apa yang sebenarnya kesaktian Jokowi ini, apakah bisa terus berlanjut di 2029 dengan cara mengantarkan PSI lolos ke parlemen. Kan itu saja menurut saya. Sakti apa enggak ya nanti lihatlah di 2029. Nah, yang terakhir, yang keempat, kenapa Jokowi melakukan aktivitas politik, safari politik, dan membesarkan PSI? Bagi saya sederhana. Kalau Jokowi tidak melakukan kegiatan politik, aktivitas politik, tidak membesarkan PSI, dan kemudian tidak menghidupkan kembali kartu politiknya Gibran Rakabuming Raka, maka pasca 2029 politik Jokowi akan selesai,
Jokowi dianggap tidak relevan dan pastinya tidak akan punya momentum politik. Jadi saya melihat dari jauh, apapun yang dilakukan oleh Jokowi, safari politiknya, membesarkan PSI, dan tentu misalnya Gibran terus relevan supaya misalnya salah satunya menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto untuk yang kedua kalinya. Ini tentu sebagai upaya supaya eksistensi dan kekuatan politik Jokowi di masa-masa yang akan datang terus diperhitungkan. Kalau tanpa itu semua Gibran tidak maju, tidak mampu berkompetisi di 2029, PSI tidak lolos ke parlemen, maka jalan cerita Jokowi sejak saat itu akan selesai, akan tamat, dan akan wassalam. Tapi sebaliknya, kalau Jokowi mampu mengantarkan PSI lolos ke parlemen dan mampu membuat Mas Gibran itu kembali relevan, misalnya salah satunya bisa maju sebagai calon wakil presiden, misalnya dengan Pak Prabowo Subianto atau dengan yang lain bisa berkompetisi di 2029, itulah yang dilihat oleh publik. Disitulah kemudian Jokowi ingin terus relevan dalam konteks politik secara nasional. Saya kira di situ Bapak Ibu semua 4 variabel yang kemudian bisa saya jelaskan terkait dengan safari politik Jokowi yang kini kembali dilakukan di NTT. Kalau mau jujur sebenarnya ya kita sebagai peneliti dan pengamat politik rada-rada bosan kalau terus bicara tentang Jokowi, tapi kita juga tidak bisa menutup mata kalau sudah pembicaraan terkait dengan Jokowi apapun itu ramai dan viral, diperbincangkan di media sosial dan dikutip di media-media mainstream, di TV, di koran, di radio, semua bicara tentang Jokowi. Itulah fenomena politik di negara kita. Elit-elit kunci, siapapun itu, orang yang pernah jadi presiden, mantan ketua umum partai, mantan menteri, kalau terus membangun eksistensi politiknya, cukuplah ramai seramai-ramainya. Saya melihat salah satu yang terus menjadi sorotan di tengah gonjang-ganjing, ada pro dan kontra, dukung-mendukung, ya tentu adalah sosok Pak Jokowi. Saya kira di situ salam politik saya.